اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. SOP sihir dan sejarahnya. Jadi kita SOP sihir ziarah ini awal-awalnya adalah kita menangani kasus sihir dengan standar ruqyah biasa aja. Kalau orang kena sihir di ruqyah biasa. Setelah itu ternyata ketika ruqyah massal sadar, pulang kumat lagi dan lain sebagainya. Kemudian kita belajar lagi tentang cara penanganan sihir dan kisah Rasulullah SAW terkena sihir. Salah satunya adalah di kitabnya Syekh Imam Mutawalli Asy-Sya'rawi radhiyallahu anhu rahimahullah taala, di kitab Ilajus Sihr wal Hasad wal Jin. Jadi cara menyembuhkan orang yang kena gangguan sihir, ain dan hasud. Di situ disebutkan riwayat yang begitu panjang sekar Labib bin Asam ketika Rasulullah SAW terkena sihir dari Labib bin Asam. Sihir ini adalah a'radul basyariyah, yaitu sakitnya manusia. Jadi manusia kalau terkena sihir itu maklum gitu loh. Jadi bukan hal-hal siapa saja berpotensi terkena sihir. Bahkan peruqyah manapun berpotensi terkena sihir. Yang paling banyak, cuman kalau orang bukan selain peruqyah biasanya terkena sihir-sihir dari dukun. Tapi kalau peruqyah itu biasanya terkena sihir yang mematikan, yaitu sihir janda. Sihir janda ini sihir mematikan nomor 1 dalam dunia persubuhan. Mematikan ibu negara. Kenapa nak? Ganti aja yang rekam. Biar di situ. Anaknya nyebrek ini. Minta ibu baru. Kena sihir janda. Baik, perhatikan di sini ada dukun, kahin, sahir. Kalau arofan beda ya, arofannya hanya meramal saja dengan perbintangan. Dia tidak mengirimkan khodamnya untuk menyakiti orang. Beda dengan kahin, awis sahir, penyihir atau kahin. Baik, jadi ketika kita baca riwayat komplit tentang riwayat Nabi, saya mendapatkan satu ilmu dan tidak melenceng dari Al-Quran dan As-Sunnah, bahwa ketika ini orang ini para penyihir, misalkan ya, sihir itu punya khodam. Nah, tukang sihir itu khodamnya macam-macam, ada 3. Pertama, dia punya di khodamnya di tubuhnya. Nah, biasanya sembunyi di tulang ekor. Yang kedua, dia punya khodam tapi di pusaka, di kolbuntet dan lain sebagainya, atau disembunyikan di pusaka yang lain. Dan pusaka ini nyun sewu bukan pusaka budaya, tapi yang ada meteorit dan lain sebagainya, meteor dan lain sebagainya, unsur itu enggak. Tapi adalah pusaka-pusaka perdukunan. Yang ketiga adalah dia tidak punya pusaka, dia di tubuhnya tidak ada jin, tidak ada khodam, tapi dia hafal mantranya. Maka orang seperti ini berpotensi untuk menyihir. Baik, ini misalkan dukun ya. Ini jin. Jin itu kata di kitab Hayatul Hayawan Ajsam Hawaiyah. Jadi dia ini tidak nampak. Kamu kasih lampu, ya dia suka sembunyi, namanya jin. Jannal lail, malam mulai gelap, makanya jin itu suka sembunyi. Dan nampak, kamu senterin dia kabur, jelas itu. Dan itu tabiat mereka. Dan itu jin itu ada. Bahkan orang muslim yang mengingkari adanya jin, kata Ibnu Hazm, menangkar jin atawal manau fahuwa kafirun musyrik. Orang kafir musyrik, ya, ingkar terhadap jin. Karena kalau orang itu tidak percaya adanya eksistensi bangsa jin, itu otomatis dia mendustakan ayat-ayat Allah, ratusan bahkan puluhan ayat-ayat Allah didustakan, ayat tentang setan, jin. Nah, ini jin khodam dari dukun, singkat cerita seret begini. Nah, ini ada namanya media sihir. Nah, ini yang kena sihir. Mana contohnya kena sihir? Sini ada pasien ya, yang baru saja ya.
Ini pasien kena sihir. Cuman yang ini contohnya masyhur orang kena sihir. Tapi ini sihir janda ya, yang paling berat. Nah, jadi ini peminta sihir, ini penyihir, ini dia dan keluarganya. Misalkan saja. Nah, cara menyihir itu begini. Ini orang datang ke dukun atau dukunnya sendiri menyerang. Minta, kemudian harus melalui media. Cara menyihir itu macam-macam ya. Ada 4 media seperti di film apa?